Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semua. Semoga pada pagi yang berbahagia ini kita dalam keadaan sehat, ya. Sehat fisik, jasmani, dan rohani, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sampai akhirnya. Selamat kepada kita bersama bertemu di Lokakarya yang kelima ini. Tidak terasa sudah berjalan masuk ke Lokakarya 5, yang mana pada Lokakarya 5 ini membahas tentang kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Tapi sebelum kita masuk dulu, marilah kita untuk kelancaran kegiatan kita, marilah kita berdoa dulu. Siapa kira-kira yang bisa membantu saya untuk memimpin doa? Oke, baik. Terima kasih Bu Neni, silakan. Baik, Ibu-Ibu semua, agar kegiatan kita pada hari ini berjalan lebih lancar dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih banyak kepada Ibu Neni. Kemudian yang selanjutnya untuk lebih bersemangat kita masuk ice breaking dulu. Yang mana pada ice breaking ini misalnya ada dua kata panjang dan pendek. Kalau misalnya panjang, berarti seharusnya kan panjang seperti ini, pendeknya seperti ini. Tapi yang pendeknya itu kalau seperti ini dibilang panjang. Berarti kalau yang panjang dibilang pendek, berarti kebalikan. Bisa itu kira-kira Ibu? Bisa ya? Bisa Bu, oke. Oke. Pertama dulu kami bilang panjang, pendek, berarti Ibu menggerakkan. Yang kedua, kami yang menggerakkan, Ibu yang bilang. Bisa dipahami kira-kira? Bisa. Misalnya. Dicoba Bu. Oke. Misalnya. Panjang. Pendek. Fokus ya saya ya. Ternyata. Oke, lanjut Bu. Lanjut. Panjang. Pendek. Pendek. Panjang. Panjang. Nah, ulang lagi ya. Nampaknya belum ada yang fokus ini. Jadi kita ulang sekali lagi. Pendek. Panjang. Panjang. Pendek. Panjang. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah nampaknya pada kesempatan ini Ibu-Ibu sudah semangat ya, sudah fokus untuk mengikuti pembelajaran kita selanjutnya. Kemudian adapun Bu Nen, tujuan daripada Lokakarya 5 ini yang mana calon guru penggerak dapat membuat perencanaan program, bagian judul program atau kegiatan, dan latar belakang dan tujuan daripada program. Kemudian ada namanya sebelum kita belajar ada kesepakatan kita ya. Bagaimana kita berinteraksi di dalam Zoom ini? Yang pertama membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya dan berbagi pengalaman. Kemudian yang kedua, semua peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi. Apabila sudah mendapatkan kesempatan bertanya dan berbagi pengalaman, maka berikan kesempatan yang sama lagi bagi yang belum bertanya atau berbagi cerita. Berarti semua kita ada kesempatannya ya Ibu-Ibu. Kemudian yang ketiga, konsisten dengan waktu. Misalnya masuk jam 7, berarti kita harus sebelum jam 7 kita sudah mulai ya membuka link kita. Kemudian yang keempat, tekan ikon raise hand bila hendak bertanya dan silakan berbicara setelah dipersilakan. Bila ada yang sedang berbicara, mohon menunggu untuk dipersilakan. Yang kelima, semua peserta membuka video. Bila terkendala karena jaringan,
Peserta boleh menutup video. Kemudian yang keenam, chatbox digunakan sebagai media bertanya dan berbagi pendapat dan pengalaman. Yang ketujuh, menjaga ketenangan ruang virtual dalam keadaan Zoom atau Jimit dengan selalu memonitor. Itu kesepakatan kita selama berada di dalam ruang Zoom. Kemudian berkaitan dengan modul kita tadi, ini ada pertanyaan pemantik buat kita ya, buat ibu-ibu. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, apakah pendidikan sekarang ini yang kita lakukan sudah berpihak pada murid? Yang kedua, apa saja usaha yang dilakukan agar program pembelajaran yang berpihak pada murid tersebut? Silakan dijawab. Yang pertama, boleh raise hand. Yang kedua, boleh menjawabnya melalui chatbox. Dari sekarang silakan untuk dikerjakan. Baik, itu sudah nampak Ibu Andin ya, sudah raise hand. Silakan kepada Ibu Andin. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan, Bu, untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Yang sekarang saya lakukan sudah berpihak pada murid karena saya membuat program seperti program kelas baik, kegiatan 15 menit membaca asik. Nah, itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan murid. Itulah usaha-usaha saya, di mana dengan menjawab pertanyaan yang kedua, dengan program yang saya sebutkan tadi. Karena dengan kelas baik tadi, anak-anak akan bisa lancar membaca, tidak hanya lancar membaca, tapi juga bisa memahami apa yang dibaca. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, baik Bu, terima kasih atas jawabannya, sangat super sekali. Kemudian mungkin ada kawan lagi yang lain oleh Bapak Ibu yang lain, silakan. Baik, ada dari Ibu Neni ya, silakan kepada Ibu Neni. Baik Ibu, terima kasih. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan yang kedua, apa saja usaha yang dilakukan agar program pembelajaran berpihak pada murid. Jadi kita melihat dulu bagaimana situasi di kelas kita dan kita melakukan asesmen awal ya untuk mengetahui apa sih kebutuhan dari murid sehingga apa yang kita rencanakan tadi benar-benar berpihak kepada murid. Begitu Ibu, terima kasih. Iya, bagus sekali ya jawaban yang diberikan oleh Ibu Neni. Kemudian yang kedua lagi, apa saja usaha yang dilakukan agar program pembelajaran yang berpihak pada murid? Kira-kira bagaimana dengan Ibu yang lain? Boleh raise hand yang belum ya? Ibu Winda, Ibu yang lain ya, silakan. Oh, Bu Lisma, silakan. Oke. Baik Bu, kalau menurut saya usaha yang bisa kita lakukan untuk membuat program yang berpihak pada murid, tentu saja kita harus mengetahui dulu apa yang dibutuhkan oleh murid kita, apa minat dan bakat mereka. Jadi kita bisa berkomunikasi dulu Bu, mencari atau membuat kesepakatan bersama program apa yang mereka ingin kembangkan. Jadi kita memberikan fasilitasi atau memberikan kemudahan untuk mereka bereksplor gitu ya Bu ya, apa minat dan bakat yang akan mereka kembangkan. Jadi kita sebagai guru bisa mendukung dan memandu mereka untuk menemukan potensi-potensi mereka yang masih bisa digali lagi. Begitu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya, super sekali, lengkap ya. Jadi dari beberapa jawaban daripada teman-teman ya, Bapak Ibu, sekarang ini siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan ya? Boleh melalui chatbox, boleh raise hand.
Oh, sebelum kita menyimpulkan, berarti kita refleksi dulu ya. Bagaimana kira-kira dari penjelasan yang disampaikan oleh teman-teman tadi? Bagaimana perasaannya? Ini refleksi kita ada 3 ini ya bentuknya. Ada yang bingung, ada yang sedih, ada yang senang. Kita kasih nomornya yang bingung 1, sedih 2, senang 3. Boleh ditulis di dalam chat box. Kepada Bapak Ibu, Ibu-ibu silakan untuk menuliskannya. Oh, Bu Winda tadi maaf jaringannya agak bermasalah ya, silakan Bu. Memang sekarang ini karena lampu sering mati ya, jadi jaringan terganggu. Boleh off cam. Oh, ini ada jawaban dari Bu Neni, 3 ya, berarti merasa senang. Suandini, Bu Suandini, 3 senang. Nah, oke. Jadi nampaknya sudah merasa senang ya. Berarti kita lanjut, yaitu menarik kesimpulan dari apa yang kita peroleh pada kesempatan ini. Kira-kira siapa yang bisa, ibu-ibu yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil pertemuan loka kelima ini? Ya, Ibu Neni ya, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Saya senang sekali ya di Lokakarya 5 ini kita belajar bagaimana merancang sebuah program yang berpihak pada murid. Jadi kita harus mengawalinya dengan mengetahui dulu apa saja yang menjadi kebutuhan murid-murid kita, sehingga nanti program yang kita rencanakan itu memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita begitu. Dan tentunya untuk membuat program ini kita perlu dukungan dari berbagai pihak, terutama dari pimpinan kita sendiri, kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua murid yang juga kita harapkan dukungannya agar program yang kita rencanakan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Bagus sekali ya, terima kasih Bu Neni atas jawabannya. Jadi kompleks sekali ya, yang mana apapun yang kita lakukan, kita tidak bisa berdiri sendiri, perlu dukungan atau sokongan dari orang lain ya. Contohnya bukan hanya kepala sekolah dengan guru saja, orang tua wali murid, kemudian praktisi pendidikan, lingkungan juga harus mendukung. Jadi demikianlah kegiatan kita pada pertemuan ini. Lebih dan kurang saya sebagai fasilitator ya, minta maaf. Untuk pertemuan berikutnya kita berjumpa lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.